Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya wawancara eksklusif terkait dengan program pemerintah pusat kepada daerah terkait dengan bantuan bedah rumah, yang mana hal ini banyak sudah dilakukan oleh pemerintah daerah melewati Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman. Nah, Bang, saya dengar informasi Anda selaku Kabid ya. Nah, inti daripada yang dikatakan bedah rumah itu ya kayak apa sih bantuan itu? Terima kasih. Jadi terkait dengan program bedah rumah ini sebenarnya kalau di dalam kegiatan ini sebenarnya bukan bedah rumah, tapi adalah bantuan stimulan rumah swadaya. Artinya ini diperuntukkan untuk orang-orang yang berpenghasilan di bawah penghasilan rata-rata, di bawah UMR, ya, di bawah gaji 3 juta. Jadi makanya namun yang beredar di masyarakat karena memang lebih familiarnya bahasanya itu bedah rumah, artinya lebih mudah dipahami. Makanya sebenarnya ketika kita melakukan verifikasi di awal itu harus memang sesuai dengan juknis yang telah ditentukan oleh pusat, sehingga tidak salah sasaran. Karena kadang-kadang banyak terjadi di masyarakat, kenapa saya nggak dapat? Dengan saya ini kan miskin. Kenapa ini kok malah orang-orang yang rasanya yang sudah mengumpulkan bahan, punya bahan, justru itu yang dapat bantuan, atau rumah yang sudah terbangun fondasinya, sedang berjalan dibangun, kok itu malah yang dapat. Nah, justru itu yang sekarang terjadi di masyarakat. Namun yaitu kita jelaskan kepada masyarakat bahwa memang peruntukan program ini diperuntukkan untuk ya orang yang mempunyai penghasilan di bawah rata-rata. Berarti ada progres yang memang betul-betul kapasitas warga masyarakat yang bisa memiliki satu rumah itu, yang mempunyai standarisasi dalam arti prasejahtera atau sejahtera, atau bagaimana yang dalam kategorinya yang dikatakan masyarakat miskin itu? Ini bukan masyarakat miskin. Kalau masyarakat miskin itu ranahnya di dinas sosial. Jadi bantuan ini yang memang programnya ada di, kalau dulu sebelum Perkim pisah dengan PUPR ada di Bina Marga kegiatan ini. Jadi kegiatan itu memang kalau nggak Cipta Karya Cipta Karya. Jadi memang peruntukannya ketika orang itu punya penghasilan di bawah 3 juta, kemudian dia tidak punya rumah. Kalau yang program saat ini kan rumah baru nih, rumah baru 35 juta kan, jadi 30 juta itu bahan, gitu ya, 5 jutanya untuk dipakai. Jadi kategori yang dikatakan untuk bantuan rumah baru lah, artinya yang dulunya bedah rumah ya, artinya itu penghasilan yang di bawah 3 juta ke bawah, tapi rumah tidak layak huni. Nah, sehingga ini menjadi perhatian. Progres ini yang mendata ini siapa? Apakah statistik? Apakah dinas sosial atau siapa? Itu yang memverifikasi awal dari desa masing-masing ataupun kelurahan yang mendata ke masyarakatnya siapa yang berhak mendapatkan bantuan tersebut, diusulkan kepada dinas kami, kemudian kita baru mengusulkan ke pusat. Prosesnya begitu. Jadi proses awalnya itu tidak terlepas dari RT maupun kelurahan yang ada di sana untuk ditingkatkan ke Perkim gitu ya. Nah, dari Perkim evaluasinya kemana nih? Apakah ada, ini kan misalkan di Perkim ini kan lintasnya kan Kobar nih. Nah, kalau kita berbicara hanya khusus Mendawi Seberang misalkan, berarti kan fokus Mendawi Seberang. Tapi dalam 6 kabupaten, dalam 1 kabupaten 6 kecamatan, otomatis kan banyak nih. Nah, ada nggak progres untuk dinas Perkim ini untuk tahun ini sekian rumah yang harus tercapai? Selama ini kita menyesuaikan dengan dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Sesuai anggaran ya. Jadi kalau misalkan seperti kemarin kita mengusulkannya di 2021, ternyata pusat
kita sudah mengusulkan 500 unit, tapi pusat hanya pusat menanyakan kepada pemerintah daerah apa pemerintah daerah punya dana pendamping tersebut, karena harus 40% dari pemerintah daerah, APBD ya, APBD 60% dari APBN. APBN ya, berarti 40-60 ya. 40-60. Nah kemarin pusat sudah memberikan umpan bola kita itu 500 unit, tapi APBD kita tidak mampu. Sehingga kita hanya mampu untuk 300 unit saja. 300 unit. Tapi daerah berapa unit? Daerah itu bukan dihitung unitnya, jadi dalam satu unit rumah itu pemerintah daerah 20 juta, pemerintah pusat 20 juta, pemerintah daerah 15 juta. Oh, berarti 35 juta dengan harga yang nominalnya, tapi bantuan pemerintah 40%-nya 15 juta, APBN-nya 20 juta. Kemudian yang bersangkutan harus punya swadaya 15 juta. Oh, berarti ada anggaran yang memang sudah tersedia bagi yang punya rumah. Paling dia harus mempersiapkan diri ya. Jadi ini menimbal gitu ya. Jadi tidak bisa, artinya kalau masyarakat yang miskin memang tidak bisa mendapat bantuan ini. Tapi kenapa tidak tertuju kepada masyarakat miskin? Sedangkan masyarakat kan perlu berharap sekali. Ya itu tadi, karena kan program pemerintahnya hanya kepada orang-orang yang di bawah penghasilan rata-rata. Karena kalau yang miskin itu memang ranahnya di dinas sosial. Tapi kalau untuk kita sebagai pembanding, tahun 2021 berapa unit? 2021 itu 2020 gitu ya. Oh 2020 berapa unit? 2020 totalnya, tapi itu bukan rumah baru, dia hanya rehab. Rehab berapa? Itu kemarin kalau nggak salah, lupa saya waktu di situ. Diperkirakan saja daripada informasi yang kita dapatkan dulu untuk saat ini. Itu saya ingat anggarannya aja ya, waktu itu 2,6 miliar. 2,6 miliar. Untuk 2022 sekarang total dengan dana pendampingan itu 10,7 miliar. 10,7 miliar. Artinya dana DAK, dana APBD 40-60 tadi ya. Berarti kalau 10 miliar berarti 4 miliar daerahnya ya. 6 miliar pusatnya gitu. Nah, realisasi target yang tercapai berapa persen saat ini? Sekarang hampir 100%. Sudah 100%. Berarti sudah clear and clear. Tidak bermasalah. Tidak ada masalah. Karena memang kita dari dinas itu hanya sebagai fasilitator saja. Fasilitator. Jadi tidak mempunyai hubungan kerjasama dengan siapapun. Yang mempunyai kerjasama justru dari penerima bantuan dengan pihak toko. Toko itu pun yang menentukan dari penerima bantuan sendiri. Tapi komitmen dinas ini sebagai fasilitator selaku pengguna anggaran. Tapi kan mereka sebagai tim teknis, apakah dari Perkimnya? Tim teknis juga ada sebagian dari Perkim. Nanti dari fasilitator ini kita ambil dari tenaga-tenaga yang honor itu. Siapa yang menggaji itu? Yang menggaji dari include dari yang 10,7 miliar. Oh, berarti dari anggaran yang sudah dituangkan sesuai kesepakatan tadi itu akan membiayai juga kepada sarana prasarana khusus tenis, tim-tim. Timnya hanya tim TPL itu saja. Tim apa? Tim TPL, tenaga fasilitator lapangan. Berapa orang? Itu kemarin 7 orang, 6 orang yang kita sebar di 5 kecamatan, karena Sekobar ini yang 5 kecamatan saja yang dapat. Jadi 1 orang sebagai admin di kantor. Nah sekarang kalau kita melihat itu progres kegiatan itu, ukurannya dari mana kita bisa mengatur? Walaupun nilainya ada nih 35 juta per unit dengan rumah baru lah dikatakan yang dulu yang udah rumah. Nah standar progres kegiatan spesifikasinya itu dari mana kita bisa melihat? Dia kan yang menjadi standar itu kan ada bahasa itu Aladin, atap, lantai, dinding. Oh Aladin ya. Iya. Jadi ketika tiga itu yang sudah tercapai, sudah dianggap progresnya sudah tercapai. tercapai. Oh Aladin jadi atap, dinding,
atap, lantai, dinding. Atap, lantai, dinding. Ya. Pemirsa, perlu sedikit kita garis bawahi, yang mana kita juga sedikit melihat yang namanya Aladin, atap, lantai, dinding. Ya. Ini menjadi progres. Kalau ini terukur dalam satu kegiatan yang memang sudah memenuhi syarat ya dalam arti kegiatan tersebut, maka itu bisa terpenuhi progres saja. Nah, bagaimana dengan APIP-nya untuk auditnya, presentasinya, tahapan-tahapannya? Untuk tahapan-tahapan APIP ya, mereka artinya minta bukti-bukti dari tenaga fasilitator tadi. Artinya kalau sudah 30% kan lakukan sama mereka ke Unspam itu. Iya. Kelihatan kan progresnya sudah 30%. Kemudian nanti langsung 100%. Oh, berarti 2 tahapan aja? Tahap aja untuk kalau untuk reviewnya 3 tahapan. Nanti terakhir 90%. 30% yang pertama, kemudian 75% dan 100%. Oh. Jadi 1 tahapan, 2 tahapan, 3 tahapan. Tapi kalau kita 90% dalam pencairan tahapan itu sehingga ini masih pekerjaan, sementara anggaran terbatas dengan review bagaimana? Karena itu dibagi. Jadi misalnya tahap pertama itu kan kemarin 25%. Jadi dari 300 unit itu jadi 25% tahap pertama. Kemudian nanti sudah selesai baru tahap kedua 45%. Kemudian tahap ketiga nanti 30% lagi. Selentingan. Ada komitmen fee di situ? Komitmen fee untuk selama ini yang saya tahu tidak ada. Kalau untuk karena kan memang perjanjian kerjasamanya dengan supplier antara PB dengan jadi dinas tidak masuk ke dalam ranah. Ya siapa tahu kan kebijakan yang diambil dari anggaran itu untuk komitmen fee sebagai fasilitatornya. Apakah ini digaji? Fasilitator sudah dapat gaji dari anggaran tersebut. Oh, dari anggaran berarti ada komitmen fee lah arti dikatakan. Bukan ya? Bukan. Berarti gaji ya? Itu gaji. Bukan fee ya? Bukan fee. Tapi kalau fee itu bisa dikategorikan dengan persentase kerja harus membayar sekian persen itu fee ya. Kalau ini tidak ada gitu ya. Ini tenaga fasilitator saja langsung ikut ke dana APBN yang 10,5 miliar. Berarti persentase untuk saat ini sudah terrealisasi 100%. Sudah terrealisasi dan sampai saat ini pun dari pihak masyarakat tidak ada komplain karena memang kita kasih kewenangan sama masyarakat apabila material yang dikirimkan oleh pihak toko tidak sesuai dengan apa yang kita minta, tidak sesuai dengan draft yang diajukan mereka langsung bisa komplain, bahkan bisa menolak. Seandainya misalnya batako, batakonya kurang bagus, wajib mereka nolak. Dan TFL pun tenaga fasilitator yang kita tugaskan di lapangan sudah kita kasih kewenangan seperti itu. Jadi salah satu basic yang diturunkan di lapangan tenaga ahlinya lah, yang memang betul-betul profesional. Ya, dan mereka rata-rata orang teknis semua. Orang teknis semua ya. Tapi artinya, tapi kan tetap mengacu kepada RAP kan, ya. Standar spesifikasi kegiatan itu. Betul. Jadi RAB-nya rencana anggaran biaya sudah terukur di situ dengan jumlah kualifikasi dengan minimal ukuran 4x6. Oh, rumah itu. Mungkin harapannya Bang selaku kabit dari penanganan bedah rumah atau rumah baru itu. Ya, harapan kita kedepannya dengan adanya program pemerintah pusat ini kepada masyarakat, artinya ini menjadi motivasi bagi saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih belum mempunyai rumah yang tidak layak huni. Jadi jangan berpatokan kepada program pemerintah, karena memang anggaran yang dikucurkan pemerintah itu sebenarnya jauh dari apa yang masyarakat harapkan, karena cuma nilainya sangat kecil kan, 35 juta, sedangkan sekarang nilai rumah sudah berapa? Nilai untuk 35 juta itu kalau hitung-hitungan sekarang upah tukangnya saja sudah rata-rata 25 juta. Jadi sangat minim sekali. Jadi paling tidak perlu ditingkatkan. Oke, Bang. Siap, Bang. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bidang. Bidang apa, Bang, kalau di Abang ini? Bidang PKP. Bidang PKP. Apa arti PKP itu? Pengembangan kawasan dan pengembangan kawasan dan permukiman. Demikian informasi yang kami dapatkan. Terima kasih.